Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Awalia selaku moderator di kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang siklus APBD pertanggungjawaban untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Bapak Andi Faisal SE MAK, di mana teman-teman kelompok saya yaitu Nur Indah Bonita, Ulil Albab Supriyadi, Nur Hasanah, Rizka, Muhammad Imran, dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Kepada Saudari Nur Indah Bonita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai siklus APBD berkaitan dengan pertanggungjawaban. Yang akan saya paparkan yaitu apa yang dimaksud pertanggungjawaban dalam siklus APBD. Yang dimaksud dari pertanggungjawaban dari dalam siklus APBD adalah proses pembuatan laporan dari hasil anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam satu periode. Kemudian, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD ini diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam pertanggungjawaban APBD, di mana tahapan dalam pertanggungjawaban APBD dimulai dari sebuah proses pengelolaan keuangan daerah, setelah itu dilanjutkan dengan proses penyusunan rancangan APBD, kemudian persetujuan RAPBD oleh DPRD, setelah itu pengesahan APBD oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Jadi proses pertanggungjawaban APBD memerlukan jalan yang panjang. Seperti mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau PPAPBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah dilakukannya proses penyusunan rancangan APBD persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPABD merupakan suatu rangkaian dari prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar PPAPBD, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD. Nah, teman-teman sekalian, bahwa di sini kita bisa melihat DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam merencanakan kerja pemerintah daerah atau dengan singkatan RKPD, dan arah kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama oleh kepala daerah dan pemimpin DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fungsi DPRD dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala daerah untuk melaksanakan APBD sudah sesuai dengan RKPD atau rancangan kerja pemerintah daerah. Nah, dokumen-dokumen pemerintahan dan juga norma-norma hukum pemerintahan. Mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD. Yang pertama, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua, laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada poin pertama sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. Dan yang terakhir yaitu kepala daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD. Sekian dari saya. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme APBD merupakan suatu kegiatan terstruktur, terjadwal, dan untuk melaporkan seluruh penggunaan APBD dalam pelaksanaan kegiatan oleh SKPD di lingkungan pemerintah daerah. Mekanisme pertanggungjawaban dilakukan secara vertikal dari Kepala SKPD, PPKD, Kepala Daerah, dan BPK selaku lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang keuangan negara. Demikian dari saya. Jadi mekanisme dalam pertanggungjawaban APBD. Mekanisme tersebut mengatur sebagai berikut. Langkah pertama yaitu rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui DPRD dan rancangan gubernur paling lambat 3 hari kerja, lalu disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk kemudian dievaluasi. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu sebagaimana dimaksud pada poin yang pertama tadi yang saya jelaskan, yaitu dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk kemudian dievaluasi. Yang ketiga itu hasil evaluasi pada poin 1 disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan. Mekanisme yang keempat, apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Yang kelima, dalam hal Kemendagri menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan, Gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi. Yang keenam, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah tadi pemaparan dari teman-teman saya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang dipahami, dipersilakan untuk teman-teman belajar lebih giat lagi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.